Di kelas MotoGP, tim pabrikan adalah prioritas. Mereka punya uang, teknologi, dan motor tercanggih. Tapi di kelas Moto3, ada sebuah paradoks yang lain. Tim pabrikan bernilai jutaan dolar justru sering dilibas oleh tim satelit privat. Bagaimana mungkin, motor Honda NSF 250RW yang disediakan pabrikan untuk timnya sendiri, justru kalah kencang dari motor yang sama di tangan tim satelit seperti Leopard Racing? Selama ini mungkin banyak yang mengira ini soal skill rider. Padahal, jawabannya murni bukan itu. Namun, sebelum kita membedah isi garasi mereka, kita harus melihat satu kenyataan yang lain. Bagi tim pabrikan ternyata target juara dunia di kelas ini bukan yang utama. Mengapa demikian? Inilah alasannya. Tim pabrikan seperti Honda Tim Asia memiliki tugas utama sebagai talent development atau akademi pembinaan. Mereka membawa talenta muda, seperti Veda Pratama, langsung ke atmosfer kejuaraan dunia. Targetnya bukan instan juara, melainkan investasi jangka panjang. Sebaliknya, tim satelit elit seperti Leopard Racing tidak punya beban mendidik rookie dari nol. Misi mereka murni bisnis, menang balapan demi keuntungan dari sponsor. Kematangan pembalap. Di grid Moto3 dengan rider yang banyak, jam terbang adalah segalanya. Beberapa tim satelit diisi oleh veteran yang sudah hafal karakter sirkuit Eropa dan manajemen ban. Sementara pembalap muda pabrikan masih harus memangkas selisih detik di setiap sektor sirkuit baru. Manajemen tim lebih menghargai grafik performa yang meningkat secara konsisten daripada memaksakan seorang debutan untuk langsung meraih gelar juara dunia. Hal lain yang perlu kita ketahui, secara regulasi, mesin Moto3 adalah seragam. Performa murni ditentukan oleh kecerdasan mekanik dalam racik 3 hal: suspensi, geometri motor, dan rasio gear. Bukan hanya itu, tim satelit papan atas memiliki mekanik senior yang sudah bertahun-tahun memegang motor Honda. Mereka memiliki database rahasia dari pembalap-pembalap juara terdahulu. Begitu cuaca atau kondisi sirkuit berubah, mereka tidak meraba-raba. Mereka tinggal membuka data lama dan menemukan setelan dasar yang terbukti kencang. Dengan motor yang sudah matang dan data yang melimpah, tim satelit tampaknya di atas angin. Namun di Moto3, performa motor hanyalah setengah dari cerita. Sebab, ada satu faktor tersembunyi yang bisa menghancurkan pembalap berbakat dalam sekejap. Lalu, jika tim satelit tampak begitu dikdaya, apakah ini berarti jalur akademi tim pabrikan adalah jalan yang salah bagi pembalap muda? Tentu tidak. Pembalap muda seperti Veda Pratama diberi kebebasan untuk melakukan kesalahan tanpa takut langsung kehilangan kursinya. Karena proses belajar adalah inti dari akademi ini. Keberhasilan utama tim ini bukan diukur dari berapa banyak trofi Moto3 yang mereka koleksi, melainkan seberapa banyak pembalap lulusan mereka yang berhasil menembus kelas Moto2 hingga naik ke kelas utama MotoGP. Sebuah proses yang memang harus dilewati. Tim pabrikan adalah universitas tempat belajar, sedangkan tim satelit elit adalah medan pertempuran untuk langsung berburu gelar. Satu kekalahan tim pabrikan di Moto3 hari ini seringkali adalah harga yang harus dibayar demi melahirkan juara dunia MotoGP di masa depan. Karena pada akhirnya, di kelas Moto3, the man behind the bike dan kecerdasan garasilah yang memegang kunci podium tertinggi. Benarkah seperti itu faktanya? Faktanya memang tepat seperti itu. Pernyataan ini bukan sekadar opini, melainkan cerminan nyata dari visi yang selalu ditegaskan oleh manajemen pabrikan Honda. Manajer tim, Hiroshi Aoyama, dalam setiap wawancaranya selalu menekankan kata pengalaman penting dan proses adaptasi. Setiap kali mengevaluasi balapan dan fokus mereka adalah mendidik. Saat Veda Ega Pratama terjatuh di GP Amerika atau hanya finish ke-8 setelah comeback dari posisi ke-20 di Catalunya, Aoyama tidak mengkritik hasil finishnya, justru sebaliknya. Tim memuji habis-habisan determinasi mental, gaya balap, dan grafik progresnya yang terus meningkat. Tim ini didanai penuh oleh sponsor utama seperti Idemitsu dan Honda. Dengan komitmen sebagai wadah transisi,
Parameter keberhasilan mereka dinilai sukses jika pembalap jebolan mereka mampu naik kelas ke Moto2 dan MotoGP, seperti jalur yang pernah dilewati Ai Ogura dan Somkiat Chantra. Pada akhirnya penilaian kita haruslah objektif, walaupun masih sama-sama rookie. Inilah yang bisa merubah sudut pandang kita sebagai penggemar olahraga kecepatan motor ini, seperti halnya yang terjadi di musim Moto3 2026, terhadap dua rookie Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di Moto3 musim 2026 ini sangat berbeda, terutama karena perbedaan tim tempat mereka bernaung dan ekosistem motor yang mereka gunakan. Apakah tim satelit akan terus mendominasi Moto3? Atau para pembalap muda pabrikan akan segera membalikkan keadaan? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk analisis mendalam seputar dunia balap lainnya. Salam gaspol. Trackside Pulse GP, sampai jumpa di video selanjutnya.